Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Prabha Putri, nomor absen 21 dari kelas 10 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang vektor. Adapun materi yang akan kita pelajari pada bagian ini yaitu konsep skalar dan vektor, yang dibagi menjadi 3, yaitu pengertian skalar dan vektor, ruang vektor, dan yang terakhir ada operasi pada vektor. Skalar merupakan besaran yang tidak mempunyai arah tetapi mempunyai nilai. Contohnya massa, volume, temperatur, dan juga energi. Pengertian vektor. Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Contohnya yaitu gaya, kecepatan, dan percepatan. Vektor merupakan besaran yang mempunyai arah, contohnya gaya, kecepatan, dan percepatan. Secara geometri, setiap vektor dinyatakan sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang dengan notasi garis berpanah. Ekor panah garis tersebut merupakan titik awal vektor, sedangkan ujung panah sebagai titik akhir atau ujung vektor tersebut, seperti pada contoh. Vektor-vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama dinamakan ekivalen, seperti pada contoh B. Ekor dari panah disebut titik pangkal vektor. Ujung panah disebut titik ujung vektor. Vektor ditulis dalam huruf kecil tebal seperti pada layar, sedangkan skalar ditulis dengan huruf kecil miring seperti pada layar. Jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U sama dengan AB seperti pada gambar di layar. Panjang vektor U dinyatakan dengan U dan panjang vektor AB dinyatakan dengan AB seperti pada gambar yang ada di layar. Ruang vektor. Vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal. Bilangan pertama menyatakan arah ke kanan yang nilainya positif atau ke kiri yang nilainya negatif. Bilangan kedua menyatakan arah ke atas yang nilainya positif atau ke bawah nilainya negatif. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping ini. Vektor di R3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal. Bilangan pertama menyatakan arah ke depan atau belakang, bilangan kedua menyatakan arah ke kanan atau ke kiri, dan bilangan yang terakhir menyatakan arah ke atas atau bawah. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya ada operasi vektor. 1. Penjumlahan pada vektor. Cara geometrik. Diketahui vektor U dan V. Penjumlahan vektor U dan V dapat digambarkan menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang sebagai berikut. Cara aljabar atau analitik untuk U dan V pada dimensi 2 atau R2 bisa teman-teman perhatikan pada layar. Untuk U dan V pada dimensi 3 atau R3 bisa teman-teman perhatikan pada layar. Berikut ini merupakan sifat-sifat penjumlahan vektor. Dua, pengurangan vektor. Cara geometrik. Diketahui vektor U dan V. Vektor min V merupakan lawan dari vektor V, yaitu vektor yang panjangnya sama dengan vektor V tetapi arahnya berlawanan dengan vektor V. Perhatikan gambaran vektor U, V, dan min V berikut ini. Pengurangan vektor U dan V dapat digambarkan menggunakan aturan segitiga atau aturan jajar genjang berikut.
Cara aljabar atau analitik untuk U dan V pada dimensi 2 atau R2 bisa teman-teman perhatikan pada gambar. Untuk U dan V pada dimensi 3 atau R3 bisa teman-teman perhatikan pada gambar. 3. Perkalian bilangan dengan vektor. Cara geometrik. Diketahui vektor V, perkalian bilangan dengan vektor V dapat digambarkan sebagai berikut. Secara umum, jika M suatu bilangan dengan V suatu vektor, berlaku peraturan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Selanjutnya ada cara aljabar atau analitik. Untuk suatu bilangan M dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, bisa teman-teman lihat pada layar. Untuk suatu bilangan M dan vektor V pada dimensi 3 atau R3, bisa teman-teman perhatikan pada layar. Sifat-sifatnya juga sudah tertera pada layar, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di ujung presentasi ini. Jadi, saya ingin memberikan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, jika koordinat titik P 5,2,-6 dan Q min 3,4,-1, berapakah PQ-nya? Soal kedua, diketahui koordinat titik W 4,-2,-7. Vektor posisi titik W adalah diketahui koordinat titik P min 1,-3, Q 3,-2, dan R 2,3. Jika vektor PQ sama dengan RS, koordinat titik S adalah, teman-teman bisa menjawab soal ini ya. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video presentasi dari saya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.